Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Baik, hari ini pada mata kuliah ekonomi makro, kita akan membahas materi tentang konsep uang. Yang mana nanti yang akan kita bahas semuanya yaitu tentang berawal dari sejarah uang itu sendiri. Terus kemudian pengertian dan fungsi dari uang. Selanjutnya nanti kita akan membahas tentang uang dalam Islam, uang dalam perspektif Islam. Terus kemudian selanjutnya nanti kita akan membahas tentang time value of money dengan ekonomi value of time. Baik, kita mulai ya kuliah hari ini. Oke, yang pertama tentang sejarah uang. Jadi zaman dahulu kala itu tidak ada yang namanya uang. Nah, selanjutnya apa yang dijadikan sebagai alat tukar dalam memenuhi kebutuhan dia dalam transaksi mungkin atau sebagainya. Jadi uang itu telah mengalami proses perkembangan yang sangat panjang. Yang mana pada mulanya masyarakat itu belum mengenal pertukaran. Karena setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan usaha sendiri. Jadi hal inilah yang menjadikan manusia atau orang pada zaman dahulu itu harus berusaha, harus melakukan suatu usaha yang lebih besar dalam memenuhi kebutuhannya. Contohnya misalnya manusia ketika dalam keadaan lapar, dia pasti akan berburu, mencari sesuatu yang dapat dijadikan sebagai bahan makanan dia. Terus kemudian contohnya misalnya dalam keadaan kedinginan, manusia harus mencari suatu penutup pelindung dirinya agar dia tidak mengalami suatu kedinginan. Atau mungkin dia ingin makan buah-buahan, makanya dia mungkin harus mencari buah-buahan, atau sebelumnya mungkin dia bercocok tanam sehingga dia dapat menghasilkan buah, sehingga dia dapat menghasilkan buah dan dapat dikonsumsi sehari-hari. Nah, singkatnya apa yang diperoleh itulah yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi hal tersebut itu mengalami suatu gejolak. Kalau akan seperti itu terus, orang akan sangat kesusahan dalam memenuhi kebutuhannya. Dia harus mencari dulu, dia harus berusaha dulu. Nah, hal inilah yang menjadikan bahwasanya manusia itu dihadapkan pada kenyataan bahwa apa yang diproduksi sendiri ternyata tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhannya. Nah, untuk memperoleh barang yang tidak dapat dihasilkan sendiri, mereka mencari orang yang mau menukarkan barang yang dimiliki dengan barang lain yang dibutuhkan olehnya. Nah, muncullah sistem barter, yaitu barang yang ditukarkan dengan barang lainnya, kayak gitu. Paham ya sampai di sini ya? Nah, kemudian pada akhirnya hal itu pun mengalami suatu kesulitan yang dirasakan dengan sistem ini, dari orang yang harus berusaha untuk memenuhi dirinya sendiri, kemudian sistem barter. Nah, di antara kesulitan itu untuk menemukan orang yang mempunyai barang yang diinginkan dan juga mau menukarkan barang yang dimilikinya, serta kesulitan untuk memperoleh barang yang dapat dipertukarkan dengan satu sama lainnya dengan nilai pertukaran yang seimbang atau hampir sama nilainya. Jadi seperti itu, walaupun sistem barter di situ pun akan mengalami suatu kesulitan atau kendala karena mungkin diukur dari nilai dari barang itu sendiri, harus seimbang, harus sama rata, harus sama nilainya. Nah, untuk mengatasinya mulailah timbul pikiran-pikiran untuk menggunakan benda-benda tertentu dan untuk digunakan sebagai alat tukar. Nah, pada zaman Romawi dahulu kala, benda-benda yang ditetapkan sebagai alat tukar adalah benda-benda yang dapat diterima oleh umum, benda-benda yang dapat dipilih bernilai tinggi atau sukar diperoleh atau memiliki nilai yang mistis, atau benda-benda yang merupakan kebutuhan primer sehari-hari. Kalau zaman Romawi dulu menggunakan garam. Kenapa bisa garam? Garam itu termasuk benda yang dapat diterima oleh umum. Zaman sekarang aja setiap rumah pasti memiliki garam, tapi nggak mungkin juga sekarang ini akan menggunakan alat tukar dengan menggunakan garam. Nah, misalnya garam yang dilakukan oleh orang Romawi digunakan sebagai alat tukar maupun sebagai alat pembayaran upah. Nah, pengaruh orang Romawi tersebut masih terlihat sampai sekarang, yang mana
orang Inggris itu menyebut upah itu sebagai salary yang berasal dari bahasa Latin solarium yang artinya garam. Nah, sampai sekarang pun kan kata-kata dalam memberikan upah itu dalam artian Latin itu solari yang artinya garam. Seperti itu. Nah, itulah sejarah awal adanya alat tukar. Nah, meskipun alat tukar itu sudah ada, kesulitan dalam pertukaran tetap ada. Kesulitan itu antara lain karena benda yang dijadikan alat tukar belum mempunyai pecahan, sehingga penentuan nilai uang, penyimpanan, dan pengangkutan menjadi sulit dilakukan. Serta akhirnya akan timbul kesulitan akibat kurangnya daya tahan benda tersebut, sehingga mudah hancur dan tidak tahan lama. Misalnya garam kan tidak akan tahan lama, dia pasti akan mencair kalau kena air. Terus kemudian jumlahnya pun tidak, dia bukan satuan, dia bukan mempunyai nilai uangnya dan sebagainya. Nah, kemudian muncul apa yang dinamakan dengan uang logam. Logam di sini dipilih sebagai alat tukar karena memiliki nilai yang tinggi sehingga digemari oleh umum, tahan lama, tidak mudah rusak, mudah dipecah tanpa mengurangi nilai, dan mudah dipindah-pindahkan. Nah, logam yang dijadikan sebagai alat tukar yang memenuhi syarat-syarat tersebut adalah emas dan perak. Nah, uang logam emas dan perak itu juga disebut sebagai uang penuh atau full bodied money, artinya adalah nilai intrinsik, nilai bahan uang sama dengan nilai nominalnya, nilai yang tercantum pada mata uang tersebut, kayak gitu. Nah, itulah dengan logam ini, uang logam ini akhirnya dia tahan lama, dia mudah dia mudah dipecah tapi tanpa mengurangi nilai tersebut dan dapat dipindah-pindahkan menggunakan apa? Emas dan perak gitu. Nah, kemudian selanjutnya sejalan dengan perkembangan perekonomian timbul suatu anggapan kesulitan ketika perkembangan tukar menukar yang harus dilayani dengan uang logam itu bertambah, sementara jumlah logam mulia emas dan perak itu sangat terbatas. Ilmu ekonomi kan seperti itu, kebutuhan manusia itu tidak terbatas, tapi sumber daya alam itu yang terbatas. Nah, penggunaan uang logam yang juga sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah yang besar sehingga terciptalah uang kertas. Nah, mula-mula uang kertas yang beredar merupakan bukti kepemilikan emas dan perak sebagai alat atau perantara untuk melakukan transaksi. Nah, dengan kata lain, uang kertas yang beredar saat ini atau saat itu merupakan uang yang dijamin 100% dengan emas dan perak yang disimpan dan sewaktu-waktu dapat ditukarkan dengan jaminannya itu. Nah, pada perkembangan selanjutnya, masyarakat tidak lagi menggunakan emas, perak, atau mungkin uang logam secara langsung, baik alat pertukaran atau sebagai gantinya mereka menjadikan kertas atau bukti tersebut sebagai alat tukar. Jadi uang kertas yang kita pegang itu kan bentuknya kertas, tapi dia mempunyai nilai, mempunyai jaminan, mempunyai nilai di dalamnya yang terkandung yang disimpan di BI, baik itu dengan adanya surat jaminan nilai itu sendiri atau emas ataupun perak. Nah, itulah sejarah dari adanya keberadaan uang. Dari yang mulanya orang itu harus berusaha dalam memenuhi kebutuhannya dia sendiri tanpa adanya alat tukar, terus kemudian mengalami suatu kendala. Nggak mungkin orang akan bercocok tanam, akan udah keburu kelaparan, dia baru nyari makan dan sebagainya. Akhirnya timbul suatu sistem yaitu barter, terus sampai akhirnya timbullah suatu uang kertas kayak gitu. Nah, itu sejarah dari uang kertas. Paham sampai di sini? Oke, kalau paham, habis ini kita lanjutkan tentang pengertian dan fungsi. Selanjutnya tentang pengertian uang. Di sini ada dua pandangan dalam pengertian uang. Yang pertama, uang dalam ilmu ekonomi tradisional.
Jadi dalam ilmu ekonomi tradisional, uang itu didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum, baik itu berupa benda maupun yang dapat diterima oleh masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Yang kedua, dalam ilmu ekonomi modern, uang itu sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang dan jasa, serta kekayaan berharga lainnya, serta untuk pembayaran hutang. Jadi kesimpulannya, uang itu adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, dan pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Itu ya, jadi itu pengertian dari nilai uang itu sendiri. Selanjutnya tentang fungsi uang. Jadi secara umum di dalam fungsi uang itu adalah sebagai alat tukar atau medium of exchange. Tetapi di samping fungsi utama tersebut terdapat fungsi-fungsi lainnya. Yang pertama sebagai alat tukar atau medium of exchange tadi. Yang pertama yaitu fungsi uang berfungsi sebagai alat mediasi pertukaran antara satu pihak dengan pihak lainnya, sehingga manusia ini tidak harus menggunakan sistem barter lagi dalam pertukaran barang dan jasa. Yang kedua yaitu ukuran harga atau pengukuran nilai, yaitu standard of value. Uang ini berfungsi sebagai alat untuk menentukan harga barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Selanjutnya yang ketiga yaitu unit penghitung atau unit of account. Uang berfungsi sebagai standar penilaian. Di sini adalah penilaian moneter terhadap barang dan jasa, yaitu bisa saja kaitannya dengan pendapatan, pengeluaran, pemasukan, dan sebagainya. Selanjutnya, uang juga sebagai alat penyimpan nilai atau daya beli atau store of value. Di sini uang berfungsi sebagai media untuk menyimpan nilai kekayaan yang diperoleh manusia dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Misalnya dalam kegiatan jual beli. Di situ orang melakukan kegiatan jual beli, membeli suatu barang, menjual suatu barang. Nah, dari hasil membeli atau menjual itulah yang dikatakan dengan pendapatan. Nah, pendapatan itulah yang memiliki daya nilai atau akhirnya dijadikan sebagai penyimpan nilai atau memiliki daya beli. Dan terakhir yaitu uang sebagai standar pembayaran tertangguhan atau dikatakan standard of deferred payment. Di sini berfungsi sebagai patokan nilai pada transaksi-transaksi yang waktunya itu tertangguhkan. Di sini dikatakan dengan transaksi kredit, misalnya pembayaran yang ditangguhkan dalam sistem angsuran gitu, pembiayaan dan sebagainya. Makanya di sini dikatakan dengan standar pembayaran tertangguhkan. Nah, itulah yang dikatakan dengan fungsi dari uang itu sendiri. Paham ya? Nah, selanjutnya tentang konsep uang dalam Islam. Ekonomi Islam ini berbeda dengan ekonomi konvensional, yang mana dalam ekonomi konvensional itu memandang uang itu ya sebagai istilah dalam kapital. Jadi ekonomi konvensional memandang memandang istilah uang dan kapital. Dalam pandangan ekonomi konvensional, istilah uang dan kapital ini tidak jelas. Uang dalam ekonomi konvensional diartikan secara bolak-balik atau interchangeability, yaitu uang sebagai uang dan uang itu sebagai kapital. Sebab dalam ekonomi konvensional uang itu diidentik dengan kapital. Jadi maksudnya uang itu sebagai uang itu ya uang, yang mana uang itu juga bisa dikatakan dengan kapital atau mendapatkan menghasilkan sesuatu dari uang tersebut. Nah, sedangkan dalam ekonomi Islam membedakan secara tegas antara uang dan kapital. Konsep uang ini sangat jelas dan tegas bahwasanya uang itu adalah uang itu bukan kapital. Nah, konsekuensi ini dari pembedaan ini dapat dibedakan menjadi yang pertama, uang itu sebagai barang publik atau public goods dan kapital itu sebagai barang privat.
Yang kedua, uang merupakan sesuatu yang bersifat flow konsep, sedangkan kapital itu yang bersifat stok konsep. Nah, sehingga tadi di dalam ekonomi Islam dikatakan uang dan kapital itu berbeda. Uang itu adalah uang itu bukan kapital. Makanya dalam ekonomi Islam, konsep uang itu sebagai flow konsep yang mana adalah Islam tidak mengenal motif kebutuhan uang untuk spekulasi karena hal itu tidak diperbolehkan. Nah, uang itu adalah public good atau barang publik milik masyarakat karenanya penimbunan uang yang tidak produktif berarti mengurangi jumlah beredarnya uang dan harus mengalir dan beredar di masyarakat. Nah, kalau lebih gampangnya itu dibedakan tadi kan uang dan kapital. Kalau dalam ekonomi konvensional uang itu ya uang, kapital itu ya kapital. Uang itu ya kapital dalam artian itu sistemnya contohnya seperti bunga, yang mana uang itu harus ada yang dihasilkan. Tapi di dalam ekonomi Islam bahwasanya uang itu ya uang, tapi uang itu bukan kapital, uang itu bukan modal karena konsepnya flow konsep, dia itu harus diedarkan dengan nilai yang produktif, akhirnya mengurangi jumlah uang yang beredar dan disitulah akhirnya menjadi barang publik gitu. Nah, 3 slide berikut ini yang akan menggambarkan kaitannya dengan konsep uang ekonomi Islam dengan konsep uang ekonomi konvensional menurut konsep Irving Fisher. Di situ menyatakan bahwasanya MV sama dengan PT. Nanti bisa dibaca sendiri ya 3 slide berikut ini. Selanjutnya tentang time value of money dan ekonomi value of time. Time value of money itu mungkin kita sering dengar saat pada masa SMA atau mungkin perkuliahan semester 1, 2 dan seringlah kita dengar tentang istilah time value of money. Jadi time value of money dalam bahasa Indonesia disebut sebagai nilai waktu uang, yaitu merupakan suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih berharga daripada nilai uang di masa yang akan datang. Jadi konsep time value of money ini menyatakan bahwa nilai uang sekarang ini lebih tinggi nilainya. Lebih tinggi nilainya mengikuti faktor waktu dan bunga yang terjadi. Dan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi nilai waktu, yaitu adanya tingkat inflasi yang terjadi, perubahan suku bunga, dan kebijakan pemerintah. Nah, itulah yang dikatakan dengan time value of money. Jadi istilahnya uang sekarang ini dia lebih berharga. Dia tidak memikirkan bagaimana keadaan uang yang akan datang. Apabila uang yang akan datang itu mengalami suatu nilai yang turun, nah berarti itu dikatakan uang tidak memiliki nilai yang tinggi. Jadi unsur nilai uang itu pada saat sekarang ini lebih bermanfaat, lebih tinggi daripada uang yang akan datang. Selanjutnya tentang ekonomi value of time. Nah, ekonomi value of time ini berbeda dengan time value of money. Dalam ekonomi value of time adalah sebuah konsep di mana waktulah yang memiliki nilai ekonominya. Di sini bukan uang. Tadi di dalam time value of money itu uang yang memiliki nilai waktu. Kalau dalam ekonomi value of time, waktu itu yang memiliki nilai ekonomi. Nah, dan ekonomi value of time ini diartikan sebagai memaksimumkan nilai ekonomi suatu dana pada periode waktu tertentu. Nah, Islam sangat menghargai adanya waktu, tetapi penghargaan ini tidak diwujudkan dalam rupiah tertentu atau dalam persentase bunga tetap, karena tergantung jenis usahanya, sektor industrinya, lama usahanya, keadaan pasarnya, produk yang dijual, jaringan pemasaran, dan termasuk siapa pengelolanya. Nah, dalam pandangan Islam ini mengenai waktu seseorang itu bukan dilihat dari kuantitasnya, melainkan dilihat dari kualitasnya. Waktu itu bagi semua orang itu sama kuantitasnya, yaitu ada waktu 24 jam dalam sehari.
Akan tetapi nilai waktu di antara satu orang dengan yang lainnya itu berbeda. Jadi disinilah kelihatan bahwasanya bagaimana orang itu memanfaatkan waktu itu untuk nilai ekonominya. Nah, jadi faktor yang menentukan nilai waktu adalah bagaimana seseorang memanfaatkan waktu tersebut. Semakin efektif dan efisien waktu yang digunakan, maka akan semakin tinggi nilai waktunya dan juga akan semakin mendapatkan keuntungan yang lebih banyak di dunia bagi yang melaksanakannya kayak gitu. Nah, itu perbedaannya. Jadi kalau dalam time value of money dia tidak memandang bagaimana hasil di akhirnya. Yang penting saat itu terjadinya nilai uang, dan disitulah uang itu mempunyai nilai yang tinggi. Tapi kalau dalam ekonomi value of time, bagaimana dia memanfaatkan waktunya agar mendapatkan nilai ekonomi yang tinggi. Jadi konsepnya itu berbeda dengan time value of money kayak gitu. Nah, disinilah makanya ada yang membedakan antara time value of money dengan ekonomi value of time dalam segi Islam dan konvensionalnya. Nanti saya jelaskan setelah slide berikut ini. Nah, selanjutnya untuk membedakan antara time value of money dengan ekonomi value of time dari segi hasil atau dalam perspektif Islam dan konvensional. Jadi Islam ini tidak mengenal adanya konsep time value of money. Dasar perhitungan kontrak yang berbasis time value of money ini biasanya digunakan dengan bunga. Sedangkan dasar perhitungan kontrak yang berbasis ekonomi value of time adalah nisbah. Nah, itulah letak perbedaan kaitannya dengan perhitungan kontrak antara time value of money dengan ekonomi value of time. Nah, ekonomi value of time ini lebih adil, istilahnya lebih adil dalam perhitungan kontrak yang bersifat pembiayaan bagi hasil atau profit sharing. Kenapa hal ini terjadi? Karena dampak pada tingkat nisbah yang merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak. Contohnya, dalam menghitung nisbah bagi hasil di bank syariah, dalam proses penentuan nisbah pengembalian modal harus diperhitungkan. Return on capital itu tidak sama dengan return of money on money. Jadi jika return on capital tergantung jenis bisnisnya yang berkaitan dengan sektor real, sedangkan return on money berkaitan dengan interest rate. Jadi perbedaannya, return on capital itu melihat dari segi jenis usahanya seperti apa, kemudian dikaitkan dengan sektor realnya, sedangkan return on money ini dikaitkan dengan interest rate-nya. Akhirnya ada hubungannya dengan bunga. Nah, membedakannya kalau return on capital itu untuk ekonomi value of time-nya, sedangkan return on money itu dilihat dari segi time value of money-nya. Nah, penentuan nisbah bagi hasil harus dilakukan di awal, maka digunakanlah project return. Jika ternyata actual return-nya dari bisnis yang dibiayai itu tidak sama dengan proyeksinya, maka yang digunakan adalah angka aktualnya, bukan angka proyeksinya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak mengenal adanya time value of money. Tetapi waktu yang mempunyai nilai ekonomi jika waktu tersebut dimanfaatkan dengan menambah faktor produksi lainnya, sehingga sehingga menjadi kapital dan memperoleh return kayak gitu. Itulah kenapa di dalam time value of money itu menggunakan bunga, sedangkan ekonomi value of time itu menggunakan nisbahnya, karena melihat dari segi return on capitalnya dan return on money-nya, dari segi bunganya dan dari segi bagi hasilnya, perhitungan kontraknya gitu loh, perhitungan atau basis perhitungan terhadap kontraknya. Nah, selanjutnya ekonomi konvensional ini sebenarnya juga memasukkan unsur ketidakpastian return atau menyebut kompensasinya sebagai discount rate yang lebih bersifat umum dibandingkan dengan istilah interest rate. Jadi maksudnya seperti ini.
Adanya kemungkinan inilah yang menimbulkan uncertainty atau ketidakpastian dengan sesuatu yang pasti. Makanya di dalam ekonomi konvensional, time value of money itu pasti identik dengan istilah premium for uncertainty, sehingga ketidakpastian return dari konvensi menjadi suatu kepastian melalui premium uncertainty. Maksudnya karena investasi tentu selalu ada kemungkinan nih mendapatkan positif return, negatif return, dan no return. Jadi dalam suatu investasi itu pasti menghasilkan 3 kemungkinan, positif return, negatif return, atau no return. Inilah yang menimbulkan ketidakpastian di dalam ekonomi konvensional. Nah, tetapi probabilitas negatif returnnya atau no returnnya dipertukarkan dengan sesuatu yang pasti yang dikatakan premium for uncertainty. Apabila sesuatu yang ketidakpastian itu di masa yang akan datang itu diganti dengan kepastian di saat sekarang, itulah yang dikatakan dengan premium for uncertainty, kayak gitu. Jadi istilahnya menimbulkan ketidakpastian dengan sesuatu yang pasti. Nah, keadaan inilah yang ditolak dalam ekonomi Islam, karena dalam ekonomi Islam itu bukan istilah premium for uncertainty, tapi istilahnya gaining return without responsible for any risk, atau keadaan mendapatkan hasil tanpa memperlihatkan suatu resiko dan memperoleh hasil tanpa memperoleh suatu biaya, atau istilahnya gaining income without responsible for any expensive. Nah, ini bertolak belakang dengan ekonomi konvensional. Jadi dalam ekonomi Islam itu melihat bagaimana keadaan untuk mendapatkan hasil tanpa memperhatikan suatu resiko, dan bagaimana agar memperoleh hasil tanpa mengeluarkan suatu biaya. Jadi istilahnya dia melihat bagaimana keadaannya nih agar memperoleh hasil tanpa adanya suatu risiko dan tanpa mengeluarkan suatu biaya. Berarti kan melihat dari segi waktunya, dari segi usahanya seperti apa. Kalau di dalam ekonomi konvensional dia tidak melihat bagaimana usahanya, tapi dia melihat dari unsur ketidakpastian itu. Akhirnya dia menggantinya dengan premium for uncertainty. Adanya suatu ketidakpastian akhirnya diganti dengan sesuatu yang pasti, makanya digunakan istilah time value of money. Nah, begitulah demikian kaitannya dengan materi kita hari ini, konsep uang dari segi sejarah uangnya seperti apa, terus kemudian pengertiannya, fungsi uang itu sendiri, konsep uang dalam Islam, sama perbedaan antara time value of money dengan ekonomi value of time. Nah, sebelum saya akhiri, di sini ada refleksi bagaimana umpan baliknya kaitannya dengan materi kita hari ini. Coba kalian semuanya seperti biasanya jelaskan bagaimana konsep uang di dalam ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Unsur apa yang dipakai dan digunakan. Seperti biasanya ya, ditulis di grup WA, nanti saya baca siapa yang pertama menjawab dan kemudian dilanjutkan dengan absen. Nanti diskusi lewat grup WA ya. Baik, saya akhiri presentasi saya dari PPT ini. Silahkan dipelajari makalahnya. Kalau ada yang ditanyakan bisa ditulis di grup. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.